Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yahya di Breaking News hari ini. Dalam perekrutan calon kepala desa ini ada beberapa kendala dan beberapa masalah yang kami temukan sehingga kami mencoba untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut. Kesaksian mantan ketua dan wakil ketua BPD, Haji Wiyadi pernah menjabat anggota BPD 2 periode, panitia seleksi diminta tidak abaikan fakta. Indramayu fakta presisi, kontroversi seleksi bakal calon KUU Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, terus memanas. Dua tokoh penting Desa Tinumpuk menerangkan, secara gamblang bahwa Haji Wiyadi pernah menjabat anggota BPD dan memiliki pengalaman dalam lembaga pemerintahan desa. Pada Sabtu, tanggal 22 November tahun 2025, mantan Ketua BPD Tinumpuk, Akmadi, dan mantan Wakil Ketua BPD, Waan Zuhdi, memberikan kesaksian kepada wartawan bahwa Haji Wiyadi adalah anggota BPD Desa Tinumpuk selama 2 periode, dari tahun 1999 hingga 2011. Akmadi menegaskan bahwa rekam jejak tersebut adalah fakta sejarah pemerintahan desa yang tidak dapat dihapus begitu saja. Pak Haji Wiyadi ikut menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagai anggota BPD selama 12 tahun. Bagaimana mungkin nilainya 0? Itu keputusan yang tidak masuk akal, tegasnya. Ya, saya bersaksi bahwa pada hari ini kita sama-sama tahu bahwa Bapak Wiyadi ini dulu pernah kami pada waktu itu menjabat sebagai wakil ketua, periodenya Bapakku Warpan Jalalana almarhum dan sampai periode Bapakku Durokman almarhum. Jadi dua kubu. Pertama kubu Warpan, yang kedua adalah kubu Durokman. Dari tahun 99 sampai 2011. Di antara anggota BPD itu adalah ketuanya Bapak Ahmadi, wakilnya saya, termasuk Bapak Wiyadi adalah sebagai anggota. Tadi yang sudah disebutkan oleh panitia Bapak Sohib, itu adalah salah satu atau semua itu adalah anggota BPD. Yang periodenya dari tahun 99 sampai 2011. Masih waktu itu saksinya apa, Pak Wiyadi? Pak Wiyadi itu anggota. Iya. Iya, memang ada seksi, bukan, ada seksi budaya, ada seksi pendidikan, ada ekonomi. Iya. Nah, Pak Wiyadi ini adalah termasuk masuk kepada seksi ekonomi. Sekian kesaksian saya kepada Bapak Haji Wiyadi. Waan Zuhdi juga menyampaikan kesaksiannya bahwa Haji Wiyadi pernah menjadi anggota BPD selama 2 periode semenjak periodenya Bapak KUU Warpan almarhum, dan periodenya Bapak KUU Abdurrahman almarhum. Lanjut Waan Zuhdi, kekecewaannya terhadap hasil penilaian panitia seleksi, baik tingkat desa maupun kabupaten, yang dinilai mengabaikan fakta keberadaan BPD sebagai lembaga resmi pemerintahan desa. Kalau pengalaman sebagai anggota BPD dianggap tidak ada nilainya, ini jelas pelanggaran terhadap prinsip objektivitas. Kami hadir memberikan kesaksian agar kebenaran tidak dikaburkan, ujarnya. Sebelumnya, Haji Wiyadi tereliminasi dalam seleksi administrasi karena memperoleh nilai 0% pada unsur pengalaman lembaga pemerintahan, padahal bobot penilaian unsur tersebut mencapai 10% dan menjadi penentu lolos tidaknya bakal calon ke-5 besar. Kesaksian ini menjadi sinyal agar panitia seleksi tidak semena-mena dalam menjalankan tugas. Mereka mendesak hasil penilaian ditinjau ulang dan melakukan koreksi jika ditemukan kekeliruan data maupun prosedur. Polemik yang telah meresahkan masyarakat ini dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih berkumpul di sini dalam rangka untuk pembuktian bahwa saya dalam persyaratan sebagai pengalaman kerja di situ tidak dimasukkan. Padahal saya pernah menjadi anggota BPD selama 2 periode. Dikarenakan tidak ada sertifikat atau SK ya. SK. Memang saat itu, kala itu SK itu kolektif hanya 1. Pas kebenaran, dikala waktu itu kita mau butuh SK, Bapak Ketua waktu itu tidak bisa menemukan karena sudah kelamaan. Nah, makanya menurut undang-undang itu sah dengan digantikannya surat pernyataan. Dan saya juga melampirkan surat pernyataan tapi dianggapnya masih belum
valid. Dan kalau menurut undang-undang itu valid ya. Nah, makanya pada hari ini saya untuk membuktikan bahwa saya itu pernah menjadi anggota BPD, anggotanya juga yang masih tersisa dihadirkan, ketua BPD-nya juga dihadirkan, termasuk panitia yang melahirkan BPD kala itu, Bapak Sokib. Para tokoh dan warga menyuarakan agar Bupati Indramayu Luki Hakim segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan seleksi calon KUU di Desa Tinumpuk. Bupati tidak boleh tutup mata. Jika ada dugaan kesalahan prosedur yang dapat merugikan hak politik warga, pemimpin daerah wajib turun langsung untuk memastikan proses berjalan jujur dan adil, tegas Ahmadi. Saya menjelaskan, saya Ahmadi, Ketua BPD Desa Tinumpuk, periode 1999 sampai 2011. Dalam hal ini, saya bersaksi bahwa Bapak Haji Wiyadi adalah merupakan anggota kami, anggota BPD yang membidangi bidang perekonomian. Masyarakat berharap pemerintah daerah menghadirkan keadilan dan transparansi dalam setiap tahapan pemilihan KUU, agar kepercayaan publik terhadap demokrasi desa tidak terciderai, pungkasnya. Pak Wiyadi itu menjabat sebagai anggota BPD. Benar. Tahun berapa itu? Kurang lebihnya tahun 99 Kadus 1, bekal 1. Ya, selamat sore, Bapak Malang. Selamat sore. Gimana? Mohon dijelaskan, apakah benar Bapak Wiyadi pernah menjabat sebagai anggota BPD? Betul. Tahun berapa itu? Tahun 1999. Bapak Wiyadi pernah terpilih menjadi anggota BPD pada tahun 1999. Saya sebagai salah satu panitianya. Panitia apa? Panitia pemilihan BPD. Ya. Apakah masih ingat? Ketuanya siapa itu? Kalau ketuanya lupa ya, tapi teman-teman seingat saya masih ada 6 lagi. Tapi sampai sekarang belum bisa dihadirkan. Selainnya Pak Wiyadi, ingat-ingat ya, karena kan panitia. Ya. Siapa anggotanya waktu saat itu? Di antara Bapak Kiai Kosim, terus Bapak Waan Judi, Bapak Ahmadi sendiri sebagai ketua BPD-nya, terus Bapak Fuad, terus satu lagi Bapak Andri, Bapak Raskim, Bapak Durian juga termasuk. Terus almarhum Bapak Ustadz Turbudi Ilyas, terus Bapak Surahman almarhum, Bapak Rosikin almarhum. Kaum Tramidi udah sebut tadi. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap ini akan menjadikan perhatian bagi semua pihak yang terkait. Kami sengaja membuat petisi ini agar menjadikan pelajaran bagi semua pihak-pihak panitia yang menyelenggarakan pemilu di tahun 2025 ini. Karena dalam perekrutan calon kepala desa ini ada beberapa kendala dan beberapa masalah yang kami temukan, sehingga kami mencoba untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut. Contohnya, dalam memilih kepala desa ada beberapa perekrutan yang tidak transparan dan juga kurang profesional yang kami anggap, karena dalam memilih calon-calon pemimpin ada kualifikasi yang masih kami ragukan, kami anggap seperti itu. Contohnya beberapa poin penting, diantaranya satu, ijazah, mengenai ijazah atau setara dengan SLTP sederajat. Imam Sodikin, Biro Indramayu melaporkan.